Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya menyampaikan satu hal gitu ya, bahwa ini kan permasalahan rumah tangga, ya Pak ya. Betul. Permasalahan antara suami dan istri. Ya. Otomatis ini adalah rahasia rumah tangga yang tidak selayaknya masalah rumah tangga itu publik tahu kan gitu. Tentu di antara mas-masnya, mbak-mbaknya ada yang sudah berumah tangga kan. Kira-kira senang nggak permasalahan rumah tangganya diketahui sama publik, ya kan? Tapi karena dari pihak sana, ya, dari pihak mantan istri saya sudah membawa masalah ini kepada publik. Pertama saya sangat menyesalkan hal ini terjadi. Itu saya juga pertanyaan. Saya akan terangkan. Dia meninggalkan rumah saya itu tanggal 1 September malam. Ya, saya ulangi sekali lagi bahwa dia meninggalkan rumah saya tanggal 1 September malam. Oke. Kemudian dia membawa seluruh pakaian-pakaian. Setelah itu kita sudah tidak serumah per tanggal 1 September. Oke. Kemudian dia ada WA saya, SMS saya, sebelum WA saya diblokir sama dia, nomor HP saya diblokir sama dia ada WA, tolong bawakan sisa pakaian dia yang ada di rumah atau dikirimkan ke tempat dia. Kalau saya masih nggak mau mengirimkan via GoSend atau via apa gitu, saya datang ke Depok, ke rumah dia di Depok tanggal 6 September, ya. Ada juga videonya, saya videoin ya waktu saya ke sana, ada videonya, ya. Dan dia minta cerai sama saya. Sebelum itu dia udah lama minta cerai sama saya, minta berpisah sama saya, ya. Nah, tanggal 6 September itu kami berdua aja, ya. Memang nggak ada saksi waktu itu. Dia minta talak sama saya bilang saya talak. Gitu. Kalau itu memang permintaan kamu berulang-ulang kan. Ya, kalau itu memang jalan yang kamu pilih, ya, yang bisa membuat hati kamu senang, udah kita bisa sampai sini. Itu tanggal 6 September di rumah dia di Depok. Berarti kita udah pisah. Ya. Ada kalimat talak sudah Kalimat cerai. Kalimat cerai. Nah, saya nggak tahu ya, dia bilang begitu ya. Cuma saya di hadapan dia pada tanggal 6 itu saya suruh menjatuhkan talak ini. talak satu habis. Menceraikan dia tanggal 6 Talak. September, ya. Tapi Udah. alasannya sendiri apa? Pertama, ya mungkin sudah tidak ada kecocokan. Kedua, dia memang tetap minta diceraikan. Gitu ya. Udah, saya kabulkan permintaan dia. Terus, saya kurang tahu ya apa alasannya, aku kurang tahu. Cuma setahu saya memang ada beberapa permintaan permintaan uang ke saya ya, yang saya merasa tidak sanggup. Ya, itu saya problemnya itu sebenarnya banyak problem masalah itu kan gitu ya. Nah itu akhirnya dia bilang ke saya, ada di WhatsAppnya saya, kita udah nggak cocok lagi, nggak bisa satu rumah lagi. Nah, berulang kali dia minta cerai sama saya. Pada tanggal 6 itu saya datang ke Depok sambil membawakan sisa pakaiannya dia. Apakah mungkin di salah satunya Abi menolak untuk membayar utang yang bersangkutan sehingga beliau meminta talak? Ya,
Abi dulu jawab. Jawab aja. Ya pokoknya ada beberapa permintaan dia lah, ya juga bayarkan ini, bayarkan itu kan gitu ya. Gitu. Ya saya belum ada kesanggupan untuk itu kan gitu ya. Nah, memang kita kan punya kemampuan yang berbeda-beda kan gitu ya. 1 juta per bulan. Ini bukti transfernya ada sama saya semua. Berapa bis? Ya. Dia bilang ke saya kebutuhan untuk anak-anaknya itu 135.000 per hari. Itu sudah saya penuhi. Saya transfer setiap minggu. Itu ada bukti transfernya, ada semua sama saya. Ini belum saya print ya. Mau saya print nanti saya perlihatkan sama kalian semua. Berapa yang sudah saya transfer ke rekening dia? Ada semua. Jadi ya. Ada semua, tercukupi masalah kebutuhan itu tercukupi. Tapi lebih dari itu, saya juga punya kemampuan, keterbatasan kemampuan. Permintaannya berapa sih Abi yang? Ada lah gitu ya, tuh menutupi ini, menutupi itu gitu ya, ada gitu. Tapi maaf kan yang lagi ramai beritanya itu tentang maaf ya Abi, tentang penyimpangan seksual. Itu saya katakan itu tidak benar sama sekali gitu. Ya, saya katakan dengan tegas ya, itu tidak benar sama sekali ya. Saya terus terang aja, saya mengatakan sekali lagi, tanggal 1 dia meninggalkan rumah, tanggal 6 saya datang ke sana, saya menyampaikan kalah ke dia secara lisan dengan dia berdua gitu ya. Saya pulang ya. Dan saya agak bingung itu tanggal 12 itu. Tanggal 12 itu tiba-tiba dia melakukan apa namanya? Nah, press con ya di salah satu kafe ya di Jakarta Selatan. Justru saya diberitahu juga sama rekan-rekan wartawan kan gitu. Begitu saya lihat videonya saya kaget gitu. Dan bahkan yang saya agak bingung itu ada hasil visum segala kan gitu. Ya kan? Padahal dia berpisah sama saya itu sudah hampir setengah bulan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 12 kan gitu ya. Itu yang membuat saya bingung gitu. Ini visum yang mana kan gitu. Kan gitu ya. Gitu ya Pak ya. Jadi saya membantah dengan keras masalah itu adalah kebohongan besar. Tapi jadi laporin yang bersangkutan akan kita pertimbangkan ya Pak. Iya betul. Kita akan lihat dari kemana arah dia maunya. Tapi maaf Pak, kalau misalnya seandainya memang membantah, apakah berani sampai ke pasal? Berani saya, ya, berani. Ya. Jadi istilahnya kan makanya saya katakan dari awal ini adalah apa permasalahan rumah tangga ini. Saya sebenarnya tidak pengen sebenarnya ini terjadi mencuat ya. Tapi karena dia yang selalu memulai dari awal kan gitu ya. Saya mencoba menahan ya, mencoba menahan dari awal. Tapi lama kelamaan saya lihat nih saya harus bicara. Makanya dari awal saya ceritakan ya kronologinya seperti itu. Mungkin tambahan dari Pak Ali. Ya. Teman-teman, terima kasih ya. Kita sudah mendengar ya bahwa Ayah Taki Malik ini menceritakan dari keluhan-keluhan yang dianggap ada tidak kebenaran ya. Dan dari mantan istrinya itu mencari pembenaran. Kita di sini hidup, ya, tidak ada yang menyalahkan, tidak ada yang mencari pembenaran. Tetapi saya sebagai penasihat hukum, ya, ini kan sudah jelas bahwa tanggal 6 ditalak. Mengapa pada saat itu dia tidak membuat suatu bagaimana caranya kalau dia lukanya seperti apa, atau dia maunya seperti apa? Kan bisa selesaikan secara baik-baik pada saat dia berumah tangga ya. Nah kemudian mengapa setelah ditalak diterima terjadi adalah kebohongan-kebohongan publik yang akhirnya mendorong kepada pemikiran-pemikiran orang. Lalu ya ini Ayah Taki Malik ini selalu berdiam dan bersabar. Tapi kesabaran manusia itu kan ada batasnya. Tidak mungkin dia bersabar terus menunggu terus-terusan
dikatakan penyimpangan seksual lah, penyimpangan terhadap oral seks lah. Kenapa pada tanggal 6 ditalak itu? Kenapa dia melakukan sesuatu hal apabila memang itu dilakukan oleh ayahnya Taqi Malik, kan bisa melakukan sesuatu, yaitu bisa laporan polisi atau dia berbuat melapor kepada pihak yang tertentu, betul kan? Atau setelah tanggal 1 dia meninggalkan rumah. Iya, makanya apakah ini dipikir secara logika dari tanggal 1 tanggal 6 itu kan tidak ada permasalahan. Kan sudah dilihat di publik nih. Dia ngomongnya apa? Kemudian dari tanggal 1 tanggal 6 ya. Setelah itu berpisah dengan baik-baik dan diserahkan itu semua hak terhadap mantan istrinya, maka tidak ada lagi untuk berkata lain untuk perbuatan-perbuatan yang artinya telah berpisah rumah tangga dengan baik. Nah, saya sebagai penasihat hukum ini menyesalkan sekali apakah dengan adanya seperti ini mencari sesuatu atau dia memang mau cari hanya mencari melihat bahwa pemikirannya itu dilihat ayah Taqi Malik ini sehingga pikirannya goncang ya. Tetapi kalau mamanya dikatakan penyimpangan dan diterima visum, coba pikirkan kita, apakah kita mampu untuk mengambil visum itu atau rekam medis itu? Itu kan rahasia dokter, nggak mungkin bisa diambil. Kalau dia misalnya mamanya lukanya di luar daripada ya, di luar dari tanggal mamanya tanggal 6, dia tanggal 5, tanggal 4 mungkin itu luka, mungkin dia pada waktu itu kan berseteru, bisa bagaimana caranya lukanya dia, bagaimana juga tanggung jawabnya. Tetapi ketika saat tanggal 6 tidak ada masalah, apa masalahnya gitu loh, selesai. Tetapi setelah itulah dia membuat kebohongan publik yang mengatakan bahwa ayah Taqi Malik ini adalah penyimpangan. Penyimpangan di mana? Simpang yang mana yang dilakukan? Ya, kalau misalnya penyimpangan itu, kita sudah bertanya kepada ayah Taqi Malik, ada kelainan jiwa enggak? Ada organ tubuh yang ada penyimpangan enggak? Atau ada yang satu menonjol dalam pikiran yang negatif tidak? Nah, dia bertanya, dia normal kok, betul nggak? Betul. Normal nggak? Normal. Disitulah. Punya ya. agama, ya. Itu punya tuntunan, ya. Sehat, zahir dan batin, ya. Tahu aturan batasan dalam agama itu tahu. Nah, ya. Oke, Abi, mungkin setelah dari sendiri mengaku menikah karena ingin belajar agama, tapi mengakunya tidak pernah diajarkan agama dan tidak pernah diajarkan religion. Mungkin dia lupa bahwa kita hampir setiap malam itu selalu sholat berjamaah. Ya, ini saya katakan, ya, hampir setiap malam, ya, kita sholat berjamaah. ya. Oke, Bi. Berjamaah juga dia yang mengingatkan, Abi, bukan Abi yang menuntun. Serahlah apa tadi. Abi, maaf nih, Bi. Ini kan tadi di MUI dia bilang kalau Abi bilang kalau di ini ada yang ulama yang membilangkan kalau dengan melakukan itu ada yang halal, ada yang haram. Benar nggak Abi mengatakan itu? Nggak sama sekali. berarti Abi tahu itu haram ya, Bi? Itu haram, ya, itu diharamkan. Makanya saya katakan, saya ini orang yang beragama, orang yang sehat jasmani dan rohani, orang yang punya etika, orang yang punya adab, sadar, gitu ya. Itu yang harus saya garis bawahi. Mungkin dia ingin mencari sensasi, tapi sasarannya yang tidak jelas, ya. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin dia ingin lihat juga di muka publik ini bahwa ingin juga bahwa terhadap ayahnya Taqi Malik ini dibuat semacam kayak pembunuhan karakter, ya. Gitu. Kalau misalnya seperti itu, kebohongan itu kan tentu ada undang-undangnya, tentu ada yang orang tersentuh dalam hidupnya dan terganggu dalam pikirannya, maka ini ayah Taqi Malik ini akan berpikir, apakah selaku langkah-langkah ini akan dibiarkan aja atau
langkah selanjutnya akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundang-undangan, kan gitu. Nah, ini akibat daripada ucapan yang dilontarkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara nyata, ya, secara nyata dalam kehidupan. Rahasia rumah tangga itu tidak perlu dibongkar publik. Rahasia dalam rumah tangga itu hanya ada kedua-dua pihak, suka tidak suka, ya, itu rahasia. Apalagi mengatakan bahwa penyimpangan seksual atau oral seks itu sudah tidak dimungkinkan berbicara seperti itu di muka publik. Yang bicara publik itu yang keluhan apa, seperti kekurangan material, atau dia nggak diberikan mobil, atau karena dia punya rumah, atau dia punya yang lain, itu dibicarakan. Tetapi kalau menyangkut masalah penyimpangan dalam itu, kita tanyakan simpang yang mana yang dilakukan oleh ayah kaki maling, itu harus jelas. Tidak, ya, tidak benar sama sekali. Kalau anak-anak semua mensupport ya, karena saya juga udah cerita semua kan ya. Jauh sebelum ini hingar-bingar gitu ya, masih fokus satu pada saat pertama preskon itu dia di kafe itu ya, anak-anak udah lihat gitu ya, mereka memberikan support kan, memberikan dukungan. Harapannya Abdi ini ingin hidupnya nyaman, tenang, dan tidak mempunyai permasalahan kepada pihak orang lain. Itu yang dipikirkan seperti itu ya, karena dia bukan seorang tandingannya untuk melakukan sesuatu buat keributan, tidak ya. Tapi Abdi ini hanya seorang sosok laki-laki yang betul-betul ingin hidupnya tenang, kemudian dia juga berpikir tidak yang aneh-aneh ya, seperti itu. Makanya saya sampaikan agar supaya ini maunya apa, ya kan, maunya apa tergantung. Kalau misalnya mau terus-terusan seperti ini, Abdi pun nggak akan bisa tinggal diam juga, akan berusaha ya. Kalau jalur hukum itu pasti, kalau misalnya satu pelanggaran itu kan akan diteliti dengan baik, atau diteliti dengan barang bukti, mau arahnya kemana, nanti dilihat yang berbohong itu siapa, dan si pelakunya pembohongnya siapa, kan begitu. Seperti itulah kita lihat ya. Akan rencana untuk melapor ya, kita akan lihat dulu beberapa hari kemudian. Dan saya juga ada dengar juga tadi ya, siang dia telah datang ke MUI. Nah, maksud dan tujuan ke MUI itu mau nyari apa? Mau cari sertifikat halal? Bukan tempatnya. Sertifikat halal itu ada di Pernak gitu loh. Kalau misalnya dia menghalalkan segala sesuatu, ya itu pikirannya. Di sini nggak ada. Nah, Abi yang bersangkutan masang status ya di Instagram merasa difitnah. Abi, mungkin tanggapan Abi sendiri seperti apa? Abi? Bagaimana tadi? merasa difitnah di status Instagramnya, tanggapan Abi seperti apa? Ya kalau orang merasa difitnah, ya sah-sah aja kan gitu. Tapi kan harus ada bukti, ya harus ada bukti, harus ada saksi, ya kan, siapa yang memfitnah, siapa yang difitnah, gitu, ya. Abi, mereka kan lagi ngumpulin bukti. Abi sendiri punya bukti tidak menghadapi tudingan-tudingan dari pihak sana? Tentu kita punya. Abi menyesal tidak menikah dengan Mbak Marlina? Ya sebenarnya apapun di dunia ini, ya nggak ada yang perlu disesali. Cuma kita ambil hikmah dan pelajaran. Abi, di belakang Mbak Marlina tuh ada Bang Sunan Kalijaga. Ngalim. Gimana Abi tanggapannya Abi? ya. Ini tim pengacaranya itu tim Ini kan tim kuasa hukumnya kan Sunan Kalijaga. mantan ya. besamnya. Kita tidak memperkeruh masalah siapa dan siapanya menjadi pengacaranya, ya. Tapi kan pengacara itu kan ada khusus secara kode etik, ya. Tidak juga melakukan hal manuver yang di luar daripada kode etik, dan juga bicara-bicaranya juga nggak mungkin juga menyimpang daripada aturan sesuai dengan kode etik. Ya. Ini sangat kebetulan saja. Mungkin kita nggak tahu juga namanya mantan istrinya dia bergaul dengan siapa dan siapa, kita nggak tahu juga. Tiba-tiba sangat kebetulan saja
tidak mengatakan wah harus cari seorang kandidat, tidak juga. Nah itu yang saya lihat nggak kesana larinya, cuman hanya kebetulan diperkenalkan sama seseorang mungkin seperti itu. Ya. Ya. Oke.